Umat Allah yang terkasih, menurut penelitian tahun 2023 nanti dunia akan menghadapi inflasi. Penyebab inflasi itu ada 3. Pandemi COVID yang masih terjadi. Nomor 2, perang Rusia Ukraina yang belum selesai, dan perubahan iklim yang tak terkendali. Kita dicapik-capik oleh pandemi COVID. Di antara saudara kita ada yang meninggal, dan kita yang masih hidup ini kena gangguan mental. Mentalnya banyak yang tidak sehat, terutama anak-anak. Dalam penelitian di Kompas, orang yang mentalnya masih sehat 70% disebabkan karena dekat dengan Tuhan. Yang nomor 2, makan sehat dan hidup teratur. Jadi dekat dengan Tuhan itu menempati nomor 1 orang yang sehat secara mental, 70% sendiri. Kita sudah loloslah menghadapi pandemi. Maka kalau terjadi resesi nanti jangan remehkan orang-orang kecil. Selama masih ada pedagang kaki 5, Indonesia tidak akan menghadapi resesi yang fatal. Maka kalau jajanlah di pedagang kaki 5. Mereka punya kekuatan luar biasa. Dan kalau beli BBM jangan yang subsidi, yang Deklight kalau solar atau Pertamax kalau bensin. Itu salah satu cara mendukung pemerintah. Dan Indonesia menjadi bangsa yang terang diakui dunia karena bisa lolos dari resesi sementara ini. Di tengah kegelapan dunia, bangsa Indonesia menjadi terang karena rakyatnya peduli. Jangan kehilangan akal sehat, jangan kehilangan semangat doa. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita dalam menghadapi kehidupan ini. Pengajaran Tuhan yang didengarkan kepada kita hari ini adalah sebagai bahan pemikiran bagi kita umat beriman, mengapa perlu selalu dan tanpa bosan berdoa. Pengajaran mengenai seorang hakim yang tak takut akan Allah, hakim yang suka jual beli perkara, hakim yang tidak menghormati sesiapapun, tetapi yang pada akhirnya bersedia memenuhi permohonan atau perkara si janda agar perkaranya dibela olehnya. Bila hakim yang lalim saja atau polisi yang lalim saja, pasti saat-saat tertentu ia bisa bertindak secara manusiawi, yang akhirnya mau mendengarkan permohonan terus-menerus disampaikan kepadanya, apalagi Bapamu yang di surga. Bapa di surga adalah Maha Murah, yang akan membela orang-orang pilihannya. Lagi pula Bapa di surga tidak akan membiarkan orang-orang menunggu, melainkan akan segera bertindak. Pertanyaannya dalam doa-doa kita yang tiada henti, Yesus bertanya, akan tetapi jika Anak Manusia datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Apakah doa-doa kita didasari oleh iman yang hidup atau hanya di bibir saja? Yesus mengajak para murid menyadari bahwa iman bukan semata-mata kekuatan batin yang menakjubkan, melainkan kesediaan menjalankan kehendak Bapa di surga dengan penuh kesetiaan.
Mengapa Yesus menegaskan perlunya berdoa tanpa bosan, tanpa henti, tiada jemu-jemunya? Perumpamaan mengenai hakim yang tidak adil, orang yang wataknya tak lurus tapi dalam keadaan tertentu dapat berbuat baik, adalah hal yang patut dipuji. Hakim yang akhirnya mau membela perkara si janda dapat menjadi pembelajaran atau batu loncatan bagi kita untuk mengerti kemurahan hati Allah. Kalau doa-doa kita barangkali tidak langsung dikabulkan, supaya kita bisa bersikap adil, mengapa Tuhan tidak menghukum kita ketika kita berbuat dosa? Mengapa Tuhan tidak menampar kita langsung ketika kita berbuat salah? Mari kita bersikap adil kepada diri sendiri. Kalau kita berdosa tidak langsung dihukum oleh Allah, dan kalau kita berdoa juga tidak langsung barangkali dikabulkan oleh Allah, kita percaya waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang paling tepat. Kita dipanggil untuk mempersiapkan diri dalam doa-doa kita. Yesus memakai pengajaran dari bahan kehidupan yang penuh liku-liku, gelap bahkan kelabu, untuk menarik garis lurus yang terang benderang. Kebijaksanaan Yesus dalam pengajarannya terletak dalam kemampuannya melihat sisi gelap yang membuat orang dapat maju, bukan yang membuat orang menyerah dan putus harapan. Mari belajar menarik hikmat dari kenyataan sehari-hari, sekaligus tidak membiasakan diri berpikir ke arah yang sudah mapan. Kebiasaan yang sudah mapan, rutinitas yang tanpa penghayatan, hanya akan memberi rasa aman yang semu. Kita berdoa penuh iman, dan setelah berdoa kita diajak untuk menjadi orang-orang yang kreatif, punya keberanian kreatif. Itulah ungkapan doa-doa kita. Dan kita percaya bahwa karena penuh iman dalam doa kita, Bapa yang Maha Rahim mengabulkan doa-doa kita. Satu hal yang penting, kita mempersiapkan diri akan apa yang kita doakan. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.